Berjalan. Shalom Bapak Ibu, Suster, serta saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat Natal. Mari kita siapkan hati diri kita. Kita ambil posisi duduk yang nyaman. Kita mau berdoa. Kita mempersiapkan hati kita. Kita buat tanda pandangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa. Selamat malam Yesus. Selamat malam ya Roh Kudus. Puji dan sembah syukur kami ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau memberikan nafas hidup, Engkau memberikan kesehatan sampai dengan saat ini ya Tuhan. Bahkan Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami, baik sandang, pangan ataupun papan ya Bapa. Ya Bapa, pada malam hari ini teristimewa ya Bapa, kami mau meluangkan waktu untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, bersekutu bersama, juga merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai setiap sudut ruangan dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, beracaralah ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya nama-Mu boleh semakin dimuliakan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang sampai pada segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Suster, berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyanyi Give Thanks. Bagaimana Tuhan begitu baik pada kita. Sudah layak dan sepantasnya kita mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Bapa yang telah mengaruniakan putranya Yesus untuk kita. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of God the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati. Kita ungkapkan rasa syukur kita dan terima kasih kita kepada Allah Bapa. Give thanks with a grateful heart. Berikan senyum yang terbaik buat Tuhan sebagai ungkapan syukur-Mu. Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give
Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh baik. Engkau telah hadir ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami juga mau lebih semangat lagi. Kami mau undang Roh Kudus-Mu untuk datang tempat ini, untuk memenuhi ruangan kami dan menyucikan dan menguduskan hati kami ya Tuhan. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Ini kerinduan kami Tuhan. Dengan minyak yang baru, urapiku mengalir, mengalir, memenuhi, mengalir, pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're capturing me in my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Oh, dengan minyak yang baru, urapiku mengalir, memenuhi, mengalir, pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Oh benar, kuasa Tuhan mengubah hidup kita.
Mari kita sebelum memuji nama Tuhan, kita akui rasa sesal kita, rasa tobat kita di hadapan Allah. Kita mohon ampun kepadanya bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saudara Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Siap untuk memuji nama Tuhan? Amin, tentunya. Kita tepuk tangan, kita muliakan nama Tuhan, kita bebaskan roh kita. Mau memuji nama Tuhan, kita menggunakan panca indera sudah Tuhan berikan pada kita. Kita berikan senyum, kita berikan pujian melalui mulut kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun tersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Ayo tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Haleluya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Oh haleluya, tinggikan nama Tuhan. Raja bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, katakan Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya, glory bagi nama Tuhan. Dia hadir, Dia sungguh menemani kita selalu. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersukaria, kita lebih memuliakan nama Tuhan sebagai pujian-pujian kepada Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di Tuhan. Oh, bersuka
bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, bersuka dalam Tuhan, di dalam-Mu Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, suka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, yang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Kita sudah bersuka cita, tentunya Tuhan hadir, Tuhan lahir melalui hari Natal kemarin yang baru saja kita rayakan. Kita nyanyikan, Dia lahir untuk kami. Mari kita goyangkan tangan kita. Kita muliakan nama Tuhan dengan musik yang indah. Kita tinggikan nama Yesus. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Raja kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Oh, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat, Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia, Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia.
Yesus adalah juru selamat dunia. Kita amini itu. Haleluya. Mari kita tenangkan hati diri kita. Kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita rindu untuk hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Kita tanggalkan segala kekuatan kita. Kita mau berserah kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Dia yang akan menyempurnakan hidup kita. Dia yang akan selalu menolong, yang menjagai setiap perbuatan kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Ini diri kami ya Tuhan. Kami bersimpuh di bawah kaki-Mu, menyembah-Mu malam ini. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Oh Yesusku, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Mari sembah Dia. Angkat tanganmu. Akuilah bahwa Dia adalah Raja. Biarkan Dia merajai atas hidupmu. Daulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Engkau Yesus, Engkau yang layak, Engkau yang pantas kami puji dan kami tinggikan atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Tuhan, ini diri kami. Hantar kami menyembah Yesus. Hidupku ku berserah. Sekali lagi katakan, Engkaulah pimpin hidup kami Tuhan. Ku berserah penuh, ku berserah
layak, Engkau yang pantas, Engkau yang layak Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan, kami hormati, kami sanjung, oh Yesus, oh Yesus. Kirana masye, kirana kira tatara masih tatara masih kira tatara masih kira tatara kira kira tatara masih kita tatara masih kira kira masih kira masih kira tatara masih kira kira masih kami muliakan, oh Engkau anak domba Allah, juru selamat kami. Kira tatara masih tatara masih gitu kira tatara masih gitu kira tatara masih gitu kira kira tatara masih kira tatara masih kira tatara masih kita tatara masih kira tatara masih kira tatara masih kira sungguh ya Bapa, Engkau begitu mencintai kami, dan kami pun ya Bapa ingin membalas cinta-Mu. Terima kasih ya Aba ya Bapa, buat keheningan, kesejukan, kedamaian di dalam hati kami. Ketika kami dekat dengan Engkau, kami menyembah Engkau ya Bapa. Tak henti-hentinya mulut kami memuji dan mengucapkan nama-Mu ya Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Sang Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Kini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala. Ya Aba ya Bapa, setelah kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, kini tiba saatnya ya Tuhan kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi pewarta pada malam hari ini, biarlah ia boleh menjadi perpanjangan daripada tangan-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan firman dan kebenaran-Mu sendiri. Dan berikanlah kami telinga seorang murid ya Tuhan, agar kami dapat menangkap, memahami, dan menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pada sekarang segala abad. Amin. Shalom. Selamat malam suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal. Kiranya damai dan sukacita Natal memenuhi setiap hati kita. Kiranya juga
kasih Tuhan Yesus semakin mempererat persaudaraan di antara kita semua. Amin. Kalau kita bicara tentang Natal, sejatinya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Natal selalu berbicara tentang ketaatan, ketulusan, dan pengorbanan. Semua itu dimulai dari Tuhan Yesus sendiri, yang taat pada kehendak Bapa, yang mau turun ke dunia menjadi sama seperti kita. Adanya ketulusan, adanya pengorbanan untuk meninggalkan kenyamanan, meninggalkan kemuliaannya, segala kemuliaannya di surga untuk turun ke bumi ini. Natal juga berbicara tentang hati yang tulus dari Maria dan Yusuf yang siap selalu mengatakan ya untuk setiap panggilan Tuhan. Natal selalu mengingatkan kita akan adanya hati yang menyembah dari para gembala dan orang Majus. Hati yang tulus membuat Yusuf dan Maria berani untuk meresikokan diri mereka sendiri untuk mengikuti setiap kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Saya berdoa kiranya malam ini renungan ini akan semakin membangkitkan, mengingatkan kita kembali untuk juga mempunyai hati yang murni dan tulus dalam menanggapi setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sebelumnya mari kita kita buka bacaan malam ini dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu yang terkasih, izinkan saya malam ini mengajak kita semua merenungkan bagaimana usaha
pengorbanan dari orang-orang Majus hingga mereka bisa menemukan sang raja. Orang-orang Majus dikatakan adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Ada yang mengatakan mereka juga adalah rohaniwan. Mereka adalah raja-raja dari timur. Dan yang pasti, mereka adalah ahli perbintangan. Karena mereka memulai perjalanannya untuk menemukan sang raja hanya bergantung kepada sang bintang. Mereka mengenal bintang itu, bintang yang berbeda. Mereka mengenal pergerakan bintang itu. Mereka tahu, sehingga bintang itulah yang menuntun setiap langkah mereka untuk sampai di tempat Yesus dilahirkan, di tempat sang raja dilahirkan. Kita melihat bagaimana orang-orang Majus rela meninggalkan kesibukan mereka dan untuk memulai perjalanannya menemukan sang raja. Perjalanan mereka itu enggak dekat Bapak Ibu. Mereka harus melakukan perjalanan yang cukup jauh. Mungkin bermil-mil. Dan perjalanan mereka enggak seperti sekarang. Dengan cepat bisa ada pesawat, ada kereta api, ada bis. Perjalanan mereka saat itu hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki atau dengan bantuan unta. Dan kita tahu bagaimana mereka harus melewati padang gurun. Panas, siang hari begitu panas dan malam akan terasa begitu dingin. Namun kerinduan mereka untuk menemukan sang raja membuat mereka untuk mau menyerahkan diri mereka walaupun harus melewati berbagai rintangan. Mereka memulai dengan bergantung kepada sang bintang. Namun, kita lihat dalam perjalanan mereka, kita bisa pahami ya Bapak Ibu, mungkin melalui perjalanan yang begitu melelahkan. Kalau bergantung pada bintang artinya mereka hanya bisa jalan di malam hari. Bintang hanya dapat dilihat pada malam hari. Walaupun pada siang hari bintang pun ada, namun karena tertutup oleh sinar matahari, sehingga bintang tidak kelihatan. Mereka harus menunggu malam hari baru berjalan. Dan bisa kita bayangkan betapa lambatnya perjalanan mereka kalau hanya mengandalkan seekor unta ataupun berjalan kaki. Saat mereka mungkin mengalami kejenuhan, mengalami kelelahan, akhirnya mereka mengandalkan pada kekuatan mereka sendiri. Mereka pikir mereka akan menemukan sang raja yang lahir. Tentunya seorang raja akan lahir di istana. Karenanya mereka akhirnya memutuskan untuk datang ke istana. Dan mereka bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Pertanyaan mereka ini membuat Raja Herodes tercengang, kaget. Karena dia belum pernah mendengar sebelumnya. Dan Raja Herodes tidak rela kalau ada seorang pun raja yang lahir. Maka dia begitu antusias juga untuk meminta para Majus ini untuk menyelidiki. Karena orang-orang Majus ini tidak mendapati sang raja di dalam istana. Mereka mulai kembali diingatkan. Oh iya, pertama kali kita berjalan dengan pimpinan sang bintang. Kalau hari ini kita bertanya dengan manusia, dengan Herodes, kita tidak akan pernah bisa menemukannya. Maka kembali mereka memutuskan untuk mengikuti tuntunan
untuk mengikuti pimpinan dari sang bintang. Mereka mulai berjalan kembali, melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka berkomitmen untuk kembali kepada tuntunan sang bintang, bintang itu sudah mendahului mereka, sehingga akhirnya mereka bisa menemukan anak yang baru lahir itu. Kalau kita lihat di ayat 10, dikatakan bahwa ketika mereka melihat bintang itu, maka sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Bapak Ibu, saya hanya ingin mengingatkan kita semua, kembali kita masuk dalam perenungan. Mungkin kita semua juga seperti orang-orang Majus. Kita mengawali kehidupan kita di dalam roh. Kita mau mengikuti tuntunan sang bintang, sang raja, sang bintang timur, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Namun dalam perjalanan kita melewati padang gurun rohani, ada lembah, ada gunung, ada semak belukar, ada hutan yang lebat yang mungkin menghambat perjalanan hidup kita. Akhirnya kita pun berjalan untuk mencari Herodes dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi merelakan diri kita untuk dipimpin oleh sang bintang. Malam ini melalui renungan singkat, saya ingin kita semua disadarkan kalau sang bintang timur adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau Bapak Ibu kita buka di dalam Wahyu 22 ayat 16, saya bacakan saja. Dikatakan, "Aku Yesus telah mengutus malaikatku memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Kalau hari ini kita mulai berjalan jauh dari tuntunan Tuhan, biar malam ini kembali kita diingatkan, kalau Tuhan, kalau Bapa di surga, karena begitu besar kasih-Nya akan kita semua, Dia telah gerahkan anaknya kepada kita semua, supaya kita yang percaya tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Kalau selama ini kita tidak membuka kado yang Bapa berikan kepada kita, mari saya mau ajak sekali lagi, malam ini buka kado yang terindah dari Bapa di surga. Kalau seseorang memberikan kado kepada kita, tapi kita tidak pernah membukanya, kita hanya taruh di sudut ruangan atau di atas meja, kita tidak pernah tahu apa isi di dalamnya. Bapa sudah memberikan hadiah terindah bagi setiap kita. Kalau kita tidak mau membukanya, kita tahu tidak mau membuka hati kita, kita tidak akan pernah menerima kado yang luar biasa kepada kita. Di dalam kado yang Bapa berikan itu, kita tidak pernah bisa merasakan kasih yang begitu besar. Kalau di dalam kado itu ada seorang penasehat yang ajaib, ada Bapa yang kekal, ada Allah yang perkasa, Raja damai, yang sudah diberikan ke dalam hidup kita. Seorang raja yang memerintah, yang tidak sama dengan raja-raja di dunia. Hanya masalahnya, maukah dirimu, maukah diri kita semua dipimpin oleh seorang raja, tunduk kepada Dia, kepada Sang Raja Yesus Kristus? Maukah kita taat kepada setiap firman-Nya? Saat kita tunduk kepada firman-Nya, kita baru tahu bahwa Dia adalah penasehat yang ajaib. Saat engkau mau membuka diri merasakan kasih-Nya, walau dalam setiap kesesakan yang sedemikian rumitnya, namun kau buka hati untuk menerima kasih dari Tuhan, kau baru tahu kalau Dia adalah Bapa yang kekal.
Bapa yang penuh kasih yang tidak pernah berubah oleh setiap keadaan apapun. Kalau kita mau mempercayakan hidup kita mau menyerahkan seluruh hidup kita, berserah hanya kepada satu nama, kita baru tahu bahwa Dia Allah yang perkasa. Kalau kita selalu melihat kepada Dia, fokus kepada Dia, maka kita tahu Dialah adalah Raja Damai. Kita punya Allah yang besar, kita punya Raja yang luar biasa, maka tidak ada satu hal pun yang dapat membuat kita takut. Di saat itulah damai akan memerintah dalam hidupmu. Bapak Ibu, orang-orang majus, saat dia mendapati Yesus sang bayi, mereka lalu menyembah Dia, mereka bersukacita. Apakah kita juga bersukacita saat kita menemukan sang Raja dalam hidup kita? Ataukah kita hanya merasakan itu hal yang biasa, Natal hal yang biasa? Setiap tahun kita juga merayakan itu. Itu bukan sesuatu yang berharga. Saat Bapa beri kita kesempatan punya kesempatan untuk mengingat peringatan akan besarnya kasih Tuhan. Apakah ada hati yang menyembah? Ada hati yang penuh cinta? Ada hati yang penuh rasa syukur? Atas setiap perbuatan Bapa bagi kita semua. Natal sejatinya adalah Tuhan Yesus sendiri. Natal akan selalu mengingatkan kita akan kasih Bapa. Natal adalah kesukaan besar bagi kita semua, karena ada seorang juru selamat. Natal selalu berbicara tentang keselamatan, mengingatkan kita untuk mengejar keselamatan yang kita terima dengan cuma-cuma, untuk tetap mengejarkan keselamatan kita, agar kita tidak pernah kehilangan anugerah terbesar, termahal dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang kita alami hari-hari ini. Mungkin segala kesesakan, penderitaan, kesusahan, kesakitan, kesulitan dalam ekonomi apapun itu, kadang bisa membuat kita mengalihkan pandangan kita dari sang bintang kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Malam ini Tuhan mau mengingatkan, kalau kau mau menemukan sang Raja dalam hidupmu, kau harus bergantung kepada sang bintang timur. Bintang adanya di langit Bapak Ibu, adanya di atas. Saat kita mau menegakkan kepala kita ke atas, artinya kita hanya fokus kepada Dia. Kita akan bisa menemukan Dia dalam setiap langkah hidup kita. Karena Allah menamakan Dia Immanuel. Dia akan menyertai hidup kita dari hari ke hari, dalam setiap musim hidup kita. Para majus, dia mau melangkahkan kaki karena dia kenal bintang itu. Dia tahu ini bintang yang berbeda. Dia tahu ada seorang raja yang akan lahir, maka dia mau melangkah. Kita pun harus bisa mengenali sang bintang. Kita harus bisa mengenali sang raja. Maka kau akan tahu betapa luar biasanya, betapa berharganya hidupmu. Karena ada sang bintang yang memimpin setiap langkah hidup kita. Bagaimana kita bisa mengenal sang bintang? Kita harus mau belajar mendekat untuk tetap melihat kepadanya. Melalui setiap firman yang kau dengar, pujian penyembahan yang kau naikkan. Itu akan setiap doa, setiap kedekatan, keintiman, berkomunikasi, bercakap-cakap dengan sang juru selamat, sang raja. Kau akan mengenal Dia. Sehingga kita tidak akan pernah kehilangan jejak. Kita tidak pernah kehilangan sang bintang. Terang dari sang bintang yang menuntun hidup kita. Suster, Bapak, Ibu yang terkasih, biar melalui renungan malam ini kembali saya mau ajak kita mengakui Dia. Dalam hati kita percaya. Dengan mulut kita mengatakan, Yesus, Engkaulah juru selamatku, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah Allahku yang perkasa, Engkau Bapa yang kekal, penasihat ajaib, Raja damai. Terima kasih Kau sudah mau hadir dalam kehidupan kami kembali. Mari kita buka hati kita selebar-lebarnya.
Mari dengan mulut saya ajak Bapak Ibu kita akui kalau Dia adalah juru selamat kita. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Rajaku, terima kasih untuk cintamu, untuk kasihmu bagi kami semua. Terima kasih Yesus. Ekere pelatonase, ekere melasa karamalase, eke yara parase yanamoya, ekere pelaso karamarase ya. Ekere pelaso konaratase, okora palapase, ekere pelasa kara para parase. Terima kasih Bapa. Seperti Engkau menyampaikan kabar sukacita kepada para gembala. Biarlah malam ini kami pun bersukacita. Kembali kami dibangkitkan dari segala kelemahan kami, kelesuan kami, untuk turut ambil bagian dalam sukacita yang Kau sediakan bagi dunia ini. Biarlah mata hati kami dibukakan akan pengharapan apa yang Kau sediakan bagi setiap kami. Biarlah malam ini kami dapat kembali menemukan Sang Raja. Kami menemukan Sang Bintang. Dan kami punya hati yang rela, tulus untuk mengikuti setiap pimpinan dari Sang Bintang. Untuk menyerahkan hidup kita di dalam pemerintahan Sang Raja. Kami mau taat, kami mau turut pada setiap perintahnya. Kami mau tunduk pada kuasanya. Yang berkuasa atas hidup kami, yang berdaulat atas hidup kami, yang berkuasa atas setiap nafas hidup kami. Biar malam ini kami kembali dicelikan segala permasalahan dalam hidup kami, kesusahan, keletihan, tidak akan ada masalah di hadapan Tuhan kalau mata kami terus memandang kepada Sang Bintang. Biar tidak ada hati dimanapun malam ini yang mau mengarahkan kepada Herodes, kepada kekuatan manusia yang ada di muka bumi ini. Kami akan selalu menegakkan kepala kami ke atas, melihat kepada Sang Bintang. Terima kasih Bapa. Hamba percaya, kami berharap damai-Mu, sukacita-Mu, terang-Mu sungguh bersinar, menyinari setiap anak-anak-Mu malam ini. Karena begitu besar kasih-Mu. Kau ada buat kami, Kau mengasihi kami, Kau senantiasa menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang senantiasa menemani, membimbing kami untuk mengarahkan mata kami kepada Sang Bintang yang terus mengarahkan langkah kami untuk bisa kembali menemukan Sang Raja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Firman yang baru saja kita dengarkan sungguh menggugah hati kita, menyejukkan dan tentunya menguatkan iman kita akan kasih dan pengharapan
kepada Allah Bapa. Mari kita tundukkan kepala, kita mau akhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, untuk penyertaan-Mu di dalam acara persekutuan doa pada malam hari ini. Baik pujian yang telah kami lambungkan, juga firman yang telah Engkau tabur ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu serta dengan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman yang saat ini tidak dapat bergabung ya Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu tetap menyertai mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat teman-teman yang saat ini sedang sakit, kiranya Engkau menjamah dan memberikan kesembuhan ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya kemakmuran, kesehatan, kesejahteraan boleh kami rasakan di negeri kami tercinta Indonesia ini ya Tuhan. Kau urapi pimpinan dari yang paling bawah sampai dengan pucuk pimpinan presiden ya Bapa. Kau berikan hikmat untuk mencintai rakyatnya sehingga kami boleh hidup sejahtera ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menjauhkan segala penyakit, terlebih pandemi ini ya Tuhan. Penyakit COVID ya Tuhan, biarlah segera berlalu dari negeri kami juga di dunia ini ya Tuhan. Kami percaya biarlah kuasa-Mu bekerja ya Tuhan, melalui para dokter, perawat, dan obat-obatan vaksin yang telah boleh terjadi dan boleh kami terima ya Tuhan. Hanya Bapa, semua kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Bapa kami yang dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetap bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bunda Maria, Engkau adalah Bunda yang setia. Kiranya Engkau selalu mendoakan kami, para anggota tim persekutuan doa RJ maupun persekutuan doa karismatik. Dewasa ya Bapa, terimalah salam kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang selalu dan segala abad. Amin. Santo Petrus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai lagu penutup, kita angkat pujian Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sembah, sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Amin. Terima kasih, berkah dalam, Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada pertemuan PD selanjutnya. Dadah.